Kadang kita nggak selalu butuh perjalanan yang jauh. Nggak semua pendakian harus tinggi dan panjang untuk bisa meninggalkan kesan. Cukup tempat sederhana yang bisa bikin kepala terasa lebih tenang. Hari ini aku mau tek-tok ke Gunung Kerenceng. Yuk ikuti perjalanan ini. Untuk perjalanan kali ini, kita berangkat berdua dari Bandung naik sepeda motor. Nah, karena masih pagi, jalanan juga masih cukup sepi. Udara dingin khas pagi di Bandung masih terasa banget. Oh iya, kita mau mendaki Gunung Kerenceng lewat jalur Jambu Air. Nah, perjalanan menuju base camp Jambu Air ini bisa ditempuh lewat kawasan Bandung Timur. Mulai dari Cibiru, lalu melewati Cileunyi, Ranca Ekek, sampai akhirnya tiba di daerah Cicalengka. Dan jujur, perjalanan menuju gunung itu selalu punya suasana yang beda. Semakin jauh dari kota, suasananya juga terasa semakin tenang. Oh iya, buat yang belum tahu lokasi jalur Jambu Air, patokannya ada di sebelah kiri Jalan Raya Bandung Garut. Kalau kalian berangkat dari arah Bandung, nanti akan ada plang bertuliskan Aki Enin. Nah, dari situ langsung ambil jalan menurun ke kiri. Lalu akan ketemu belokan. Nah, ambil belok kiri. Dan belokan itu adalah satu-satunya akses menuju Desa Sindulang. Yang pernah ke Curug Cinulang atau Karembi, nah satu jalur dengan ke Gunung Kerenceng ini. Walaupun jalannya agak sedikit lobang-lobang gitu, tapi percayalah, view sepanjang perjalanan bagus banget. Sebelum sampai ke base camp Jambu Air di Desa Sindulang itu, kita akan melewati dua desa terakhir di wilayah Cicalengka, yaitu Desa Dampit dan juga Desa Tanjung Wangi. Nah, baru setelah itu kita akan masuk ke daerah Desa Sindulang. Desa ini sudah termasuk wilayah Sumedang. Yeay, setelah perjalanan pagi yang cukup santai, akhirnya kita sampai juga di base camp Jambu Air. Oh ya, total perjalanan dari bawah atau belokan jalan Bandung Garut tadi sampai base camp kurang lebih 25 menit. Nah, sekarang kita registrasi dulu ya. Bayar per orang untuk SIM aksi itu 10.000, ditambah parkir motor itu 5.000. Registrasi beres dan pendakian ke Gunung Kerenceng pun dimulai. Nah, dari base camp menuju pos 1, perjalanan dimulai dengan jalan setapak beraspal atau tembok karena masih termasuk area penduduk dan perkebunan warga. Dan sepanjang jalur awal ini suasananya masih terbuka. Kanan kiri dipenuhi kebun-kebun, kebun kacang, cabai, tomat, dan tanaman lainnya milik warga sekitar. Oh iya, kita juga akan melewati rumah tahfiz, semacam pesantren gitu. Kemudian ada agrowisata baru Imun Hill. Nah, setelah melewati titik itu, kita lanjut terus karena perjalanan menuju pos 1 masih cukup lama. Semangat! Jam pertama kita itu melewati kebun orang. Nah, sebelum hampir sampai ke pos 1, kita akan melewati pintu masuk pendakian Kerenceng. Kita masuk aja lewat jembatan kecil, lalu di depannya sudah ada beberapa anak tangga menunggu untuk dinaiki. Lanjut saja karena di atas itu kita sampai di pos 1.
Ini view dari pos 1. Oke, lanjut. Setelah dari pos 1, kita akan menuju pos 2. Jalurnya juga mulai menanjak. Menanjak lagi. Dan lagi-lagi menanjak. Meski begitu, vegetasinya masih beragam, jadi perjalanannya juga nggak terlalu membosankan. Oh iya, menuju pos 2 kurang lebih kita membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dan memasuki pos 2 juga, udara di jalur ini lebih dingin dari yang tadi. Ya, lanjut. Dari pos 1 kurang lebih 20 menit. Lumayan. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 sebetulnya jaraknya cukup dekat. Untuk jalurnya didominasi trek yang cukup landai. Memang ada tanjakannya sedikit, tapi bonusnya lebih banyak. Dan karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, jadi hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Lanjut lagi dari pos 3 ke pos 4. Ya, 8.35. Pokoknya pos 2 ke pos 3 kurang lebih 10-15 menit. Sebagai info, Gunung Kerenceng itu adalah gunung berjenis stratovolcano dengan ketinggian 1754 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Sumedang dan kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, gunung ini juga terkenal dengan jalurnya yang terjal. Puncaknya itu seperti tebing sempit, tapi pemandangannya jangan ditanya, mantep pol. Indah dan asri pokoknya, gak akan nyesel deh kalau ke gunung ini. Pos 3 ke pos 4 itu cukup dekat, kurang lebih 5-6 menit lah, tanpa berhenti-berhenti ya. Sekarang kita lanjut. Setelah ke pos 4, katanya ada satu tanjakan yang membuat lutut gemetar. Kita akan lihat treknya seperti apa. Sebelum menuju puncak, kalian akan bertemu dengan tanjakan yang cukup terkenal di sini. Nah, ini dia tanjakannya. Tanjakan Baud. Oh no! Mari kita ke sana. Ada tali. Alhamdulillah tadi malam tidak hujan, jadi aman, tidak leer. Dalam bahasa Sunda, Baud itu artinya cemberut atau wajah yang merengut, dan kayaknya nama itu muncul bukan tanpa alasan. Mungkin karena setelah titik ini jalurnya terus menanjak, jadi nggak ada bonus landai lagi. Nah, kurang lebih 100 meter sebelum puncak itu ada Puncak Bayangan. Di situ kita bisa lihat pemandangan sekeliling dari lereng atau trek menuju puncak itu sangat indah. Ayo kita lanjut menuju puncak. Mendekati puncak ada tali kok. Dan akhirnya, alhamdulillah sampai di puncak Gunung Kerenceng. Puncaknya memang cukup sempit dan curam, tapi pemandangan dari atas sini benar-benar terasa memukau. Kadang alam memang sederhana, nggak banyak bicara, tapi selalu berhasil bikin manusia diam dan kagum. Dan terkadang alam selalu punya cara untuk mengingatkan kita kalau dunia ternyata masih seindah ini.
Dan mungkin itu alasan kenapa banyak orang suka naik gunung. Bukan cuma soal mencapai puncak, tapi tentang apa yang dirasakan selama perjalanan. Ini adalah gambaran dari trek yang tadi kita lewati. Karena ini pendakian tektok, gak lama setelah menikmati puncak, perjalanan turun pun dimulai. Meski singkat, Gunung Kerenceng punya paket lengkap. Trek yang ramah, tanjakan yang bikin ngos-ngosan, sampai view puncak yang susah dilupakan. Pokoknya cocok untuk pendaki yang baru mulai naik gunung. Gunung Kerenceng ini mungkin bukan gunung tertinggi, tapi untuk pelarian singkat dari sekedar hiruk-pikuk sehari-hari, tempat ini lebih dari cukup. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.